untuk kita bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan. Mari ikuti sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
gereja-Mu di tempat ini. Kami kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu melimpah atas gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah membuka gereja-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai perjalanan pelayanan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati terus Tuhan, kami percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan di sekeliling gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, setiap pengusaha-pengusaha yang ada di sekeliling ini Tuhan, yang telah membuka usahanya, kami berdoa biarlah Engkau Tuhan sendiri yang menolong mereka Tuhan, yang membuat segala usaha menjadi maju ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pengusaha-pengusaha Tuhan, dan kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang boleh lewat di depan ini Tuhan, mereka melihat ada Tuhan di tempat ini, dan mereka rindu untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Mereka dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai perjalanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga, demikian terjadi atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa atas pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Bapak Pendeta Supardi Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau perluas daerah pelayanan hamba-Mu ini. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan daya tahan dalam pengembalaan di tempat ini. Engkau sendiri yang menawarkan visi dan misi-Mu ya Tuhan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga dalam mengembalakan umat-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, kami percaya mujizat-mujizat Allah menyertainya Tuhan. Engkau cukupkan segala pun yang diperlukan hamba-Mu. Engkau cukupkan yang apapun yang dibutuhkan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, istri hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, berkati pelayanan, berkati keluarga pekerjaan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan demikian juga Engkau berkati wakil gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati Bapak Agus Mandase dan Bapak Yahya juga Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Sebagai penopang juga hamba-Mu Bapak Gembala kami di tempat ini, berkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun menjadi tugas kami di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang memimpin kami, menuntun kami Tuhan, sehingga kami melayani dengan sepenuh hati ya Tuhan, dengan semaksimal mungkin Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau berkati umat-Mu yang ada di tempat ini, yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik yang ada di tempat yang dari Barela Tuhan, Kau berkati keluarga demi keluarga, Kau berkati suami-suami, Kau berkati istri-istri, Kau berkati anak-anak, Kau berkati anak-anak muda-Mu ya Tuhan, Kau berkati perjalanan kehidupan mereka, Kau berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang dipekerjakan tangan mereka, kami percaya Allah menyertai dan membuat semuanya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, umat-Mu kami percaya tidak ada yang berkekurangan Tuhan, tetapi kami dilimpahi dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kami semua yang ada di tempat ini menjadi bagian dalam penggenapan janji-janji kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau berkati, mari kita angkat tangan bagi bangsa kita Indonesia. Mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Semuanya berdoa bagi Indonesia. Indonesia, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet 1 dan 2. Kau berkati dari pusat hingga ke daerah-daerah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih pemimpin-pemimpin di bangsa kami, dan Engkau terus menyertai perjalanan kepemimpinan mereka Tuhan. Biarlah boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut dan hormat atas Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia maju, Indonesia makmur ya Tuhan. Dari segi ekonomi, dari segi apapun Indonesia mengalami kemajuan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bangsa kami mengalami pemulihan dari segi ekonomi, mengalami pemulihan dari segi politik Tuhan, mengalami pemulihan dari segi hal-hal yang lain Tuhan. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke, yang ada di bangsa kami mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa atas kota Batam Tuhan, di mana kami boleh tinggal. Kami mengangkat tangan kami atas kota Batam. Kami percaya Tuhan,
Kota Batam juga diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada di Kota Batam, wali Kota Batam, wakil wali Kota Batam, berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kota Batam Tuhan semakin maju dari segi industri lagi ya Tuhan, dari segi sediakalan kapal migas. Kami percaya, kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengirimkan investor-investor asing boleh menanamkan saham mereka yang ada di Kota Batam, sehingga anak-anak Tuhan yang ada di Kota Batam tidak ada pengangguran Tuhan, tetapi mereka dapat bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ada kesatuan hati gereja-gereja yang ada di Kota Batam ini, ada kesatuan hati anak-anak Tuhan yang ada di Kota Batam ini untuk menghadapi penuaian yang akan terjadi di masa yang akan datang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami, atas kota kami, Kota Batam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa atas pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari pemimpin kami yang ada di pusat, Bapak Ubi Adi Abraham ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, Kau berkati yang berlimpah-limpah dalam memimpin keseluruhan GPI yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah, biarlah kiranya hamba-Mu ini terus pakai Tuhan untuk menyatakan visi dan misi-Mu ya Tuhan, untuk terus mengembangkan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan atas gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Supardi, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas kami, Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan yang baru dalam menjalankan tugas mereka sebagai gembala, sebagai pemimpin. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Roh Kudus terus memimpin penggembalaan mereka sehingga mereka tetap pada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tidak ada di antara kami yang ketinggalan akan berkat-berkat Tuhan, tetapi kami percaya kami menjadi bagian dalam kegenapan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, doa-doa kami dan Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersilakan kepada Ku yakin saat Kau berfirman, Aman.
pujian yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Yes. Demikian juga bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan. Mujizat-Mu, lawatan-Mu, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu pada hari ini atas pertolongan-Mu, atas anugerah-Mu, atas rahmat dan kebaikan-Mu. Amin. Jikalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepada-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, itu semuanya karena anugerah-Mu. Amin. Dan pada waktu kami beribadah kepada-Mu, biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga pada waktu mengalami perjumpaan dengan Engkau, yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihiburkan, Yes. yang sakit disembuhkan, Amin. yang terikat kuasa kegelapan Ya dilepaskan. Yesus. Bersabdalah Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Urapi aku hamba-Mu, urapi kami semuanya. Beri kami telinga yang mendengar dan hati yang memahami. Sehingga pada waktu benih firman ditabur, kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Amin. Demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Merupakan suatu kebahagiaan pada waktu kita bersama-sama boleh datang beribadah kepada di tempat ini. Selamat datang juga buat keluarga Bapak Nadia yang baru liburan dari Semarang ya Pak. Kasih setia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan setiap kita, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama boleh beribadah di tempat ini, biarlah kasih setia Tuhan berlimpah-limpah. Nah, saya ingin memberitahukan kepada setiap kita, gereja kita ini berjejaring dengan beberapa gereja. Yang pertama berjejaring dengan gereja Menhope, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Mandarin House of Prayer. Itu gembalanya adalah Bapak Pendeta Surya, dan koordinator ibadah yang ketiga itu Pak Bambang, yang sama-sama di tempat ini mendukung pelayanan kita. Lalu kita juga berjejaring dengan gereja yang ada di Medan, yang ada di Jakarta, yang ada di Solo, dan yang ada di Jogja. Di Surabaya juga ada. Jadi kalau Bapak liburan di tempat-tempat di mana kota-kota, Semarang juga ada Pak Obaja Suheri Obaja Heri Obaja Purnomo. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kita ditempatkan Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama bertumbuh, bersama-sama melayani, dan bersama-sama mengalami pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita belajar tentang bahwa saudara dan saya itu ada dipilih, dicintai, dan diterima oleh Tuhan. Lalu saudara dan saya hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana supaya saudara dan saya dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan kerohanian kita, hari tambah hari itu semakin bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, dan itu pesan yang sama kepada gereja kita, GBI Sola Gracia di tempat ini, dan kepada kita semuanya, supaya saudara dan saya itu mengalami pertumbuhan dalam kerohanian. Kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, orang Kristen yang statis, tetapi orang Kristen yang dinamis, bertumbuh, berkembang di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, pesan daripada Rasul Paulus menasihati kita semuanya untuk mengarahkan hati kita kepada surga yang mulia dan melepaskan dunia ini dari kebinasaan. Jadi
Kita dinasihati, firman Tuhan ini menasihatkan kepada setiap kita supaya kita mengarahkan hati dan jiwa kita kepada surga yang mulia, perkara-perkara yang di atas. Hal yang kedua, Rasul Paulus juga menasihati kita, firman Tuhan juga menasihati kita agar kita mematikan dosa dalam kehidupan setiap kita dalam berbagai bentuk apapun. Yang ketiga, firman Tuhan menasihati kita dengan supaya saudara dan saya itu bersungguh-sungguh menekankan kita untuk saling mengasihi dan memiliki belas kasihan. Ini secara general di pasal yang ketiga. Namun tema kita hari ini, kalau mencoba, ya, karakter yang diubahkan. Jadi kalau saudara dasar memiliki kerohanian yang bertumbuh, karakter kita itu diubahkan. Ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pada waktu saudara dasar mengalami pengenalan akan Tuhan, maka karakter kehidupan kita itu diubahkan. Minggu lalu bahwa Tuhan ingatkan kepada 2 minggu lalu kita diingatkan bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Dahulu kita ini mati di hadapan Tuhan. Oleh karena hidup di dalam dosa, hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti keinginan-keinginan daging, pada dasarnya kita dimurkai sama seperti orang-orang yang lain yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi Allah dibasari Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya itu dihidupkan dari antara orang mati. Yang seharusnya kita mati dalam dosa, mati dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan hidupkan kita menjadi anak-anak Allah dan lahir baru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama di dalam slide. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10, tapi di slide kita sudah buat di sana. Mari kita baca bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. 1, 2 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari dirimu. jangan lagi kamu saling mendustai, Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kebenarannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kekasih hatinya Tuhan, dalam perikop pembacaan yang barusan kita baca, ada 3 kebenaran yang akan menuntun dalam kehidupan setiap saudara dan saya, supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang berubah, memiliki karakter yang diubahkan. Ketika saudara masih hidup di dalam dunia, hidup dalam hawa nafsu daging, hidup dalam keinginan dunia ini, cenderung kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
hidup dalam kebinasaan, dan hidup di dalam ketidakteraturan. Cenderung kita melakukan hal-hal menurut keinginan kita yang tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Sesudah saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, maka karakter kita harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau dulu kita gampang ngibul, gampang menipu, gampang berbohong, gampang mengutarakan kata-kata yang tidak senonoh, bahkan nama-nama kebun binatang pindah di rumah kita, babi, padahal seharusnya tidak ada di rumah kita. Nah, inilah terjadi dan kehidupan setiap kita manusia. Tetapi puji Tuhan, sesudah saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, karakter kita dari hari